Halo, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Mus Black Art. Oke ya, buat teman-teman, mohon maaf sekali saya jarang sekali untuk mengupload video sebelumnya. Maklum lah ya bro, dikarenakan sibuk kerja. Nah, kebetulan hari ini saya ingin berbagi tip, berbagi pengalaman buat teman-teman, khususnya teman-teman untuk ikan di kolam ya. Dikarenakan kemarin 2 hari yang lalu itu hujan di Putus Ibau ini sangat-sangat deras sekali. Jadi kolam saya itu terkena banjir, tapi banjirnya itu bukan banjir yang seperti di Sungai Kapuas ya, karena kita di sini tempat saya lokasinya kolamnya itu nggak terdampak banjir dari Sungai Kapuas, hanya karena banjir air hujan ya, curah hujan cukup tinggi, jadi airnya sangat tinggi sekali kemarin. Nah, untuk mengantisipasi air dari luar itu yang masuk, nah saya biasanya sering untuk melakukan penyemprotan, yaitu untuk bakteri-bakteri seperti kutu jarum. Nah, itu sering sekali ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau untuk kolam itu biasanya sering sekali terkena kutu jarum. Nah, pernah saya mengatakan daripada saya mengobati, lebih baik saya mencegah ya. Kita mencegah. Nah, untuk itu buat teman-teman saya pengen semprot dulu. Nah, saya untuk penyemprotan saya menggunakan Domilin, yaitu buat teman-teman yang pengen belinya langsung buka aja di Bukalapak, mau di tempat mana. Kalau saya biasanya beli di Bukalapak itu Domilin. Nah, itu ada yang 100 gram, ada yang 5 gram. Kebetulan di sini kita di Putus Ibau juga ada ya jualnya untuk Domilin itu yang 5 gram ya, bungkusan ya seperti ini ya. Ini mohon maaf, ini bukan endorse ya, tapi kita berbagi pengalaman. Ini Domilinnya, ini 5 gram ya. Nah, jadi saya semprot dulu kolamnya, dikarenakan dari apa ya, daripada udah terjadi penyakitnya, lebih baik saya mencegah dulu ya. Nah, jadi untuk itu buat teman-teman semuanya, semoga aja video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, terutama buat teman-teman yang ada kolamnya. Nah, apalagi sekarang ini ya, itu di daerah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya untuk di daerah pesisir pantai atau di tepi-tepi Sungai Kapuas tuh kayak Suait, Selimbau, Nibung, Jongkong, Bunut, apa segala itu malu itu. Kalau kemarin itu kalau salah sampai hari ini udah hampir mau 1 bulan itu airnya banjir ya, daerah Semitau itu nggak surut-surut bro. Curah hujan di Putus Ibau ini airnya larinya ke sana ya. Apalagi kemarin buat teman-teman yang di Sintang itu sampai 3 pekan, 3 mingguan banjirnya ya, parah sekali. Nah, untuk itu buat teman-teman sabar aja, semua ini cobaan, yang namanya musibah ya, kita nggak tahu. Tapi yang namanya alam ini nggak pernah salah, yang salah itu pasti manusianya, betul nggak bro? Dan kita juga yang menikmatinya, betul kan? Nah, jadi buat teman-teman, biar saya semangat untuk memberikan konten-konten yang lebih baik, yang lebih bermanfaat buat teman-teman. Di sini kita sama-sama sharing, di sini kita sama-sama belajar. Bukan berarti saya tahu, tidak, saya juga masih belajar. Karena saya ingin pengennya berbagi pengalaman kepada teman-teman ya. Nah, kita lihat aja, kita mau semprot ya kolam saya. Ini kolamnya ya. Nah, ini dia kolamnya. Karena banjir kemarin cukup ini ya, banjir hujan lah, itu nggak sampai berapa ini ya, berapa hari, cuman hanya hitungan per jam langsung surut. Nah, ini kolam saya. Mungkin buat teman-teman yang baru lihatnya, mungkin kalau buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya pasti tahu ya. Nah, sebelah sana ini ada albino. Saya masukkan Blazit Silver albino, yang di sini super red. Nah, ini ada 1 ekor masuk ke kolam SR ya, itu mau saya tangkap nanti. Tapi sebelum itu kita ini ya, kita semprot dulu. Nah, semprot dulu Mang ya. Ini Mang. Nah, biasanya kalau untuk kolam seperti ini ya, saya nggak terlalu banyak, itu saya menggunakan Domilin 5 gram tuh kira-kira 2 bungkus, berarti 10 gram ya bro. Kalau kita yang beli untuk dari 5 gram tuh enak,
ya. Jadi kalau untuk 5 gram kita bisa menakar ini obatnya, jadi enak. Nah, jadi saya nanti 10 gram itu pakai 2 kolam ini, karena kita mencegah dari bakteri-bakteri yang air dari luar masuk ya. Jadi mau nggak mau kita langsung ini aja. Oke, langsung kasih Mang. Nah, usahakan semprotnya beli yang ini ya bro. Jangan, biasanya ada juga ya yang menggunakan ember langsung siram, jadi nggak bagus, nggak efektif. Tapi kalau kita menggunakan semprot rumput seperti ini untuk racun rumput ini kan untuk penyemprotan itu maksimal rata, itu bagus ya. Nah jadi buat teman-teman ya, berapalah kalau barang seperti itu ya kan, daripada kita menggunakan ember nggak maksimal ya kan. Nah jadi bagus kita beli ya, beli yang untuk semprotan seperti ini ya. Airnya udah masuk nggak Mak? Belum. Masuk semua kan? Iya. Yang sebelah sana sampai ke sini nih bro. Mungkin ini yang agak tinggi Mang ya, kalau banjir hujan Mang ya. Ya yang paling tinggi nih. Iya kan? Nah. Sebelumnya ini nggak pernah nih bro. Udah nggak pernah ya sampai ke sini, ke dari kolam sebelah masuk ke sini nggak pernah. Baru kali ini. Nah mungkin kita bisa mengantisipasinya. Mungkin nanti kita tinggikan aja di sana Mang ya. Iya. Sebelahnya kan? Ya. Kita lihat ya dekat ya. Nah jadi tipe untuk ikan saya di sini, ini kalau siang ini susah sekali bro untuk melihat dia mengapung di atas, karena untuk kedalaman kolam saya ini 1 meter 80, 1 meter 90 ada ini kedalamannya. Tapi itu yang di tengahnya ya. Tapi kalau yang di samping sana itu sekitar 80 sampai 90 cm. Tapi kalau ikan saya ada yang bawa, nah kita menggunakan untuk pengukurannya, misal kalau ikannya bawa di kedalaman 80 cm tepinya, ya udah kita langsung ikuti aja di 80 cm, nggak kurang nggak lebih. Nah kalau lebihnya kita buang, kita sedot menggunakan ini ya. Nanti ada mesin sedotnya di sana ya. Ini sedotnya langsung keluar ke sana, saya buang keluar sana ya. Nah jadi kalau untuk ini, nah kalau albino sih ini masih baru 8 bulanan. Ini albino, silver albino. Nah di atasnya saya kasih ini ya. Kalau orang sini bilang ini pranet, jaringnya ini bagus karena untuk melindungi, pertama panas, kedua dari binatang-binatang ya seperti burung ya. Nah jadi kita harus menggunakan ini karena ikannya masih sekitar 30 sentian lebih lah, 35 cm ada ini. Khusus albino sebelah, kalau sebelah ini ya super red ya. Nah ini tarik dulu airnya, kita buang, diendapkan dulu aja Mang, biar ngendap dulu obatnya. Nah jadi buat teman-teman, ini kita menggunakan kamar ya sama. Nah ini kamarnya. Kenapa harus seperti ini ya? Kenapa harus seperti ini? Karena apabila ada ikan yang bawa 1 atau 2, misal 1 di luar 1 di dalam, tapi umur yang di luar ini lebih muda daripada yang dalam, ya udah yang dalam kita panenkan dulu, di luarnya nanti. Biasanya gitu saya ya. Nah kalau untuk di luar ini saya panennya ini tutup, semua kamar itu tutup, ini langsung kita blok ya. Tapi alhamdulillah karena kita baru perdana panen di sini, alhamdulillah sekali dengan ikannya, indukan itu umurnya kurang lebih sekitar 3 tahun 8 bulan. Kemarin itu udah panen, sekarang mau 4 tahunan. Nah alhamdulillah sekali buat teman-teman semua, berkat doa teman-teman semua udah 3 kali lah kita panen tahun ini ya. Semoga aja ini berkah ya. Karena apa? Karena hasil ya kerja keras kita selama inilah ya. Melihat dari kolam-kolam teman
caranya seperti apa. Nah, saya juga masih belajar untuk di kolam. Pernah juga saya katakan lebih baik apa ya, bukan lebih baik apa, ini ya, kita mengikuti kemauan ikan, bukan ikan mengikuti kemauan kita. Kenapa? Kita maunya panen, ikannya maunya di mana, enaknya di mana, kita mengikutinya, ya kan? Tapi kalau kita kemauan kita seperti ini, tapi ikannya nggak nggak mau panen, ya percuma, nggak mau produksi percuma. Ya kita rubah lagi kolamnya. Nah, teman-teman pernah juga bertanya, kenapa bang harus dikasih ini ya, papan seperti ini barau. Nah, ini sebetulnya ini fungsinya ya, perlu juga teman-teman ketahui, fungsinya ini hanya untuk menahan tanah yang di sampingnya ya. Apabila tanah itu agak lemah, agak becek, nah jadi kita usahakan tinggi. Kalau kita pun mau tinggikan, ya ini tinggi, ya kan, ini tinggi papannya. Nah, sebelah ini kita tidak menggunakan papan ya kan. Nah, yang sebelah ini juga kita nggak menggunakan ini. Nah, kita nggak menggunakan ya untuk dindingnya ya. Nah, untuk di kedalamannya itu tetap tanah ya bro. Ini saya katakan tetap tanah. Jadi tidak ada, biasa ada yang menggunakan semen, itu nggak ada untuk super red ya. Kalau menggunakan terpal itu ada, tapi terpal di bawahnya, atasnya itu tanahnya lagi, tanah seperti ini ya. Nah, ini tanah keras, tanah kuning seperti ini, bukan tanah yang agak hitam itu mungkin zat asamnya itu nggak bagus ya, terlalu tinggi zat asamnya. Jadi untuk arwana itu nggak bagus ya. Kalau ini kita menggunakan tanah seperti ini ya bro. Nah, ini dia ya. Jadi dua kolam ini bentuk yang berbeda. Nah, jadi kita betul-betul, sebetulnya kemarin sebelah ini arwananya nggak mau, langsung saya opor ke sini. Alhamdulillah 8 bulan saya opor ke sini langsung panen ya. Nah, begitu kira-kira bro. Oke, langsung kita lihat dulu ya. Nanti stay tune terus buat teman-teman semuanya. Kita mau semprot dulu ya. Nah, sekarang sudah mulai melakukan penyemprotan ya bro, untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya bakteri yaitu kutu jarum. Nah, kira-kira seperti inilah ya untuk cara penyemprotan. Ini lagi disemprot ya, untuk melakukan pencegahan lah ya. Nah, seperti ini bro semprotnya. Jadi buat teman-teman ya, sekali lagi, daripada kita mengobati, lebih baik kita mencegah ya. Jadi kita semprot dulu bro, semoga ikannya sehat selalu ya. Menggunakan penyemprotan seperti ini, untuk alatnya semprot ini ya, bisa digunakan untuk meracun rumput. Nah, tapi kita belinya untuk khusus untuk penyemprotan ya, untuk jarum ya, bakteri lain lah ya, kita belikan khusus. Jadi menggunakannya hanya untuk semprot ini ya. Tapi kalau barang itu digunakan untuk penyemprotan rumput, juga racun rumput, wah bahaya itu. Bahaya emang, bahaya lah ya. Nah, nantinya kita ulangi 2 kali ulang emang ya, 2 kali putaran.
penyemprotannya seperti ini ya bro. Nah di sampingnya semprot ke kolam juga ya, bias-biasnya lah ya. Nah, kira-kira seperti inilah teman-teman ya cara penyemprotannya. Oke ya buat teman-teman semuanya, mungkin hanya ini saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi bukan saya menggurui, tapi saya juga masih belajar. Ini menurut pengalaman pribadi saya yang saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga aja bermanfaat ya. Kita sambil untuk berbagi pengalaman lah. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga aja bermanfaat video ini ya. Biar saya lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang lebih menarik, yang lebih berbagi pengalaman lagi, yang lebih dalam lagi tentang Arowana Super Red. Nah untuk itu buat teman-teman semuanya yang baru ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe dan share-nya. Karena saya tidak minta apa-apa dari teman-teman semuanya, saya tidak minta apapun ya. Saya hanya minta buat teman-teman semuanya untuk memberikan subscribe untuk saya, biar saya lebih semangat untuk memberikan konten-konten yang lebih wow lagi. Oke? Sekali lagi sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalam.